Selamat siang, kembali bersama saya Eki Cando Kurniawan dalam acara Market Update. Di sini saya bersama Henry Wijaya. Selamat siang Selamat siang Eki. Nah apa sih yang akan kita bahas hari ini Kita akan evaluasi dari fluktuasi market saat ini, apa yang menyebabkan market kita saat ini bergerak dalam range yang menurun. Kalau gitu kondisi pasar saat ini seperti apa sih Saat ini IHSG ditutup 1,029%, yaitu turun 51 poin ke 4949,346, dengan asing kembali mencatat net sell 869 miliar rupiah. Cukup tinggi. Iya, keluarnya cukup besar. Ditambah beberapa hari yang lalu juga ngalamin tekanan jual yang cukup kuat di pasar kita, dan hampir semua saham hari ini mengalami penurunan. Jadi ada 242 saham yang hari ini mengalami penurunan, ada 92 saham yang mengalami kenaikan harga, dan 216 saham yang harganya tetap dan sama seperti kemarin. Perbandingannya sangat tinggi sekali ya Ya lumayan. Kalau gitu apa sih penyebab kelemahan eksternal ini? Kalau dilihat dari sisi eksternal, sesungguhnya saat ini banyak hal yang dikhawatirkan, terutama dari ancaman deflasi di Eropa. Jadi Eropa saat ini mengalami deflasi, perlambatan ekonomi, dan beberapa waktu yang lalu kita banyak dengar bahwa Presiden European Central Bank (ECB) akan coba melakukan segala cara untuk melakukan stimulus ekonomi kepada Eropa. Namun beberapa waktu lalu dikatakan bahwa pembelian obligasinya hanya pada pembelian obligasi tertentu. Nah, ini menyebabkan market kita juga ikut mengalami psikologis yang negatif. Nah, contoh obligasi itu seperti apa ya? Contoh yang diperjualbelikan tadi. Obligasi yang diperjualbelikan yang biasanya berbasis dengan ada agunannya. Jadi aset backed securities itu yang rencananya akan dibeli. Ini seperti yang dilakukan di Amerika. Amerika cuma untuk saat ini sudah sangat mengurangi quantitative easing. Itu yang terjadi waktu tahun 2013 market kita turun pada bulan Juni. Itu karena ada rencana ingin melakukan tapering off itu, jadi mengurangi dari quantitative easing yang dilakukan. Quantitative easing itu jadi lebih ke arah stimulus supaya ada kelonggaran moneter dan ada jumlah uang beredar yang lebih besar di market. Gitu Eki. Kalau dari sisi internalnya itu seperti apa ya? Dari sisi internal, kita banyak kena berita bahwa saat ini kita bisa lihat bahwa suku bunga kita cukup tinggi. BI rate saat ini menunjukkan data 7,5%, sedangkan inflasi kita sesungguhnya lagi rendah. Nah, ketika inflasi rendah, seharusnya banyak analis berharap bahwa BI rate ini diturunkan. Penyebabnya karena sebentar lagi ada wacana di Amerika akan mengalami kenaikan suku bunga. Dan kalau suku bunga Amerika naik, dan kita suku bunga saat ini 7,5% dalam level yang cukup tinggi, apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi capital outflow yang akan nanti terjadi? Nah, karena itu, para analis inginnya bagaimana jika suku bunga diturunkan, numpung inflasi kita lagi rendah. Tetapi realitanya kita menghadapi defisit neraca perdagangan yang masih terus menghantui dari perekonomian kita, karena subsidi BBM masih besar, konsumsi BBM kita besar. Karena itulah ada wacana ingin melakukan pengurangan subsidi. Karena import banyak dari import minyak ini membuat mata uang kita juga mengalami pelemahan, ditambah capital outflow dari market itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat dari segi politik, yang kemarin terpilih sebagai ketua DPR maupun dari jajarannya itu kebanyakan dari partai oposisi. Jadi oposisi dari pemerintahan Jokowi sebagai presiden terpilih. Nah, ini membuat market khawatir apakah nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Iya, waktu nanti program-program Jokowi mungkin agak dihambat atau seperti apa, itu terjadi kekhawatiran sehingga memang perlu waktu untuk membuktikan bahwa hal itu tidak benar. Namun ya itu nanti kembali lagi kepada kebijakan-kebijakan dan bagaimana kerjasama antara politikus di negeri ini. Itu sangat berpengaruh sekali ya kayak itu ya ya? Pengaruh sekali memang, karena kan politik itu akan mempengaruhi ekonomi itu sendiri. Gitu. Pasti. Oh iya berapa sih support harga IHSG atau indeks harga saham gabungan?
IHSG saat ini memang mengalami penurunan cukup dalam sepanjang minggu ini ya. IHSG bergerak di kita lihat sebentar. Iya, kita sepanjang minggu ini sempat tertingginya itu ada di 5165 dan saat ini kita sudah mencapai di bawah 5000. Nah, kalau kita lihat sekilas dari penurunan yang cukup besar ini, kalau saya lihat supportnya itu ada di 5014 sampai dengan 4835 support terdekatnya. Jadi sekarang hari ini IHSG 4949 ya. Sudah tembus, jadi support terdekat sekarang ada di 4835 itu. Cukup jauh ya perbandingannya ya. Lumayan, jadi masih ada kemungkinan penurunan sebesar 3%. Masih kalau berpotensi. sampai ke 4835. Cuma resistannya cukup tinggi juga. Kita resisten ada di 5251 itu, jadi potensi kenaikannya juga masih sekitar 7-8% lah. Gitu. Nah, kok itu saham apa saja yang sudah terdiskon dalam dan berpotensi naik? Nah, kalau untuk saham yang terdiskon saat ini banyak sekali saham-saham yang kemarin dapat apresiasi yang bagus dari analis, tapi yang saat ini ngalamin harga yang cukup murah. Kita bisa lihat Asta Internasional. Dari semenjak bulan April, Mei kemarin sudah di atas 7.000, tapi sekarang kembali lagi ke level 6.600. Turun lagi ya, tinggi ya turunnya. Iya, Asta Internasional. Lalu kita lihat Charon Popan juga, yang perusahaan poultry terbesar di Indonesia. Sekarang Eki coba lihat ke pesta pernikahan manapun. Iya. Pasti di pesta pernikahan manapun ada kamu temuin ayam. Ya enggak? Nah, Pasti. ini produksi ayam terbesar di Indonesia, Charon Popan ini. Dan Charon Popan saat ini ada di harga chart Cepin ya, kita lihat Cepin di harga 3795. Biasanya kalau saya rekomendasiin beli tiap kali 3.900, 3.800 saya udah suruh beli, dan ini di bawah 3.800, 3795. Jadi ini harga yang bagus banget. Kalau mungkin ada dana lebih, Eki bisa invest ke saham Charon Popan ini. Oh pasti, itu sama aja invest ayam ya. Terus juga ada saham roti, Eki. Ya, itu jadi memang produksi bakery ya, untuk berbagai jenis bakery yang sering kita temukan di supermarket, di minimarket. Nah, itu sering kita temui. Nah, saham roti ini secara fundamental saya lihat keuntungannya cukup tinggi. Kalau kita lihat dari kinerjanya, sebentar. Saham roti ya, roti saat ini. Jadi roti termasuk menguasai pasar saham ya? Dia sebenarnya saham yang kecil secara kapitalisasi, tapi kinerjanya cukup bagus. Nah, kalau kita lihat keuntungannya dari tahun 2009, dia mengalami keuntungan bersih sekitar 20 miliar, 2010 136 miliar, 2011 turun 105 jadi ke 115 miliar, lalu 2012 dan 2013 mengalami kenaikan cukup signifikan ke level tertingginya di 158 miliar pada tahun 2013. Jadi secara keuntungan mengalami kenaikan terus, namun harga sahamnya saat ini sudah terdiskon cukup tinggi. Jadi kalau range sepanjang tahun ini itu dia range-nya digerak di 920 sampai 1480. Ya, 920 sampai 1480. Sekarang ada di 1100. Nah, itu kan murah sekali sekarang harganya kalau dilihat. Itu pas. Iya, Itu berarti bagus untuk investasi ya itu ya, Pak, ya? Sudah mendekati level terendah dalam 3 bulan terakhir. Dalam 3 bulan terakhir terendahnya itu di 1080 harga saham roti. Tapi itu beresiko naik atau turun itu? Kalau untuk jangka pendek sekarang memang tekanan jualnya masih belum kelihatan turun sampai mana. Namun kalau dilihat dari risk appetite dari market itu sepertinya sudah mulai kembali pulih, karena kalau dilihat sekarang saat ini Eropa marketnya dibuka menguat. Coba kita lihat saham di beberapa indeks di negara regional ya. Kita coba lihat. Mencakup semuanya berarti ya Ya, saham-saham karena ini. memang ini kan saling mempengaruhi. Kemarin itu di Amerika sempat ada ditemukan satu orang yang kena penyakit Ebola, satu kasus Ebola. Nah, sebelumnya itu kan di Afrika kita tahu penyakit Ebola ini bahkan membuat satu negara sampai mengalami
diliburkan. Jadi Iya. seluruh kargo diliburkan sampai jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Dan ini hampir semua bandara sudah kasih alat scan untuk ngelihat apakah pengunjung yang datang dari sana mengalami sakit Atau enggak gitu atau ya? terjangkit. Dan di Amerika ditemukan satu kasus sehingga pengaruhnya cukup kuat juga ke market. Kan kalau sampai apalagi ditakutkan menyebar di Amerika, Wah, tambah bagaimana bahaya. apa yang terjadi? Iya, karena Amerika itu kan GDP dan pengaruh ekonominya sangat kuat. GDP-nya saja tertinggi di dunia. Jadi memang pengaruhnya besar ke market. Baik, indeks Eropa saat ini dibuka dengan cukup variatif. Di Jerman, indeks DAX mengalami penurunan 1,99% di 9195. Dari indeks di Inggris, FTSE 100 mengalami penguatan 0,83% di level 6.500. Di Prancis, indeks CAC 40 itu mengalami kenaikan 0,57% di level 4266. Di Amsterdam, Belanda, itu indeks AEX itu menguat 0,81% di level 409,5. Nah, kalau dilihat dari sekilas, cukup setelah mengalami luka yang cukup dalam di beberapa indeks Eropa baik di Amerika selama 2-3 hari terakhir, namun saat ini pasar mulai pulih kembali. Nah, saya berharap nanti di Senin itu akan mempengaruhi market di Indonesia juga. Amin kalau gitu ya kok ya. Kok ini saya pernah dengar emiten. Emiten itu seperti apa ya kok? Emiten itu adalah semua perusahaan terbuka. Jadi perusahaan yang kalau kamu lihat belakangnya TBK yang sudah go public itu kita sebutnya dengan emiten. Oh, kinerja emiten itu seperti apa ya kok ya? Kinerja emiten, kalau kita lihat fokus dalam beberapa perusahaan itu, kita bisa lihat di saham contohnya di Indo Tambang Raya Megah. Nah, Indo Tambang Raya Megah ini perusahaan batubara yang saat ini sesungguhnya banyak orang menghindari sektor batubara ini. Karena di sektor batubara terjadi cukup banyak fundamental yang negatif. Salah satunya dari China. Di China itu dalam kurun waktu sampai tahun 2020 itu nanti tahun 2012 itu batas akhir dari penggunaan batu bara, sehingga nanti setelah tahun 2020 China tidak membutuhkan batu bara lagi untuk kegiatan yang saat ini memang dibutuhkan. Dan juga untuk di Amerika sedang dicari untuk bahan pengganti seperti karbon yang katanya lebih ramah lingkungan, sehingga dampaknya ke sektor batu bara mining itu cukup kuat. Nah, ini saham ITMG ini kita kalau lihat net revenue-nya turun 11,41% jadi 965 juta US dollar. Operating net profit-nya naik 5,73% menjadi 144,735 juta US dollar. Net profit-nya naik 40,41%. Nah, return on equity-nya 15,58% dan return on asset-nya 10,88%. Jadi kalau lihat di sini ya, untuk sepanjang tahun ini kinerja full year di 2014-nya kemungkinan net revenue-nya menjadi 2,42 miliar. Jadi kita coba target price-nya menurut dari Bird Weekly yang ada di data MNC Sekuritas itu target price-nya di sekitar 31.300. Pakar. Nah, yang kedua itu kita bisa lihat di fundamental saham Inco. Jadi ini perusahaan nikel, PT Vale Indonesia. Target mungkin akhir tahun ya, target price di akhir tahun itu 4.500 menurut data Bird Weekly ini. Dengan kinerja kuartal 2 itu net revenue turun minus 4,59%. Lalu operating profit naik 47,68%, return on equity-nya 3,81% dan return on asset-nya 2,93%. Nah, sekarang kamu bayangin harganya itu 3.400 dan target harganya diperkirakan akan 4.500 di akhir tahun. Buat tinggi banget. Ya, lumayan. Pertumbuhannya masih cukup tinggi. Nah, hitung-hitung masalah uang nih kok. Ini pertanyaannya bagus. Pernah dengar nggak dividen kalender? Dividen kalender. Nah, itu kan sama aja kayak gajian ya ibaratnya ya kok ya. Nah, di situ saya mau tanya kok. Dividen kalender itu kan itu tanggal berapa itu dibagikannya biasanya kok? Kalau itu sih tergantung perusahaannya sih, setiap perusahaan berbeda-beda untuk pembagian dividen. Cuma untuk yang Jarak dekat ini? iya, yang terdekat ya, kita akan coba lihat dari beberapa emiten. Itu baik.
tanggal 3 yaitu ex dividennya itu saham Almi. Nanti di saham AMAG, perusahaan asuransi multi artaguna, itu akan melakukan waran schedule. Itu di tanggal 3, warannya itu dengan posisi dengan rasio 1:1. Saham Bank Pundi Indonesia BEKS itu juga akan melakukan ex dividennya dengan ini jadi dia ingin melakukan ex right issue-nya. Jadi ingin melakukan right issue, BMAS-nya melakukan ex dividen. Dividennya itu Rp4. Tanggal 3 ini, hari ini ex dividen. Nah, ini untuk yang terjadi hari ini. Untuk beberapa waktu ke depan, mungkin tanggal 6 ada dividen recording dari perusahaan CSAP dan waran makers. Jadi dari Samcepfin, ya. Nanti ada kum dividen. Nah, tanggal 9 kamu akan ini lihat. aku ya? Iya, tanggal 9 Oktober. Ini ada beberapa kum dividen, yaitu akan melakukan dividen. Jadi kalau kamu pegang di hari kum dividen sampai akhir, kamu akan dapat dividennya. Ada saham Astra Agro Lestari yang bergerak di kelapa sawit. Ini akan melakukan kum di tanggal 9 nanti. Dividennya sebesar Rp244 per lembar sahamnya. Tinggi juga ya kok? Iya, lalu ex dividen juga ada di Astra Grafia, nanti dividennya sekitar Rp25 per lembarnya. Ex dividen juga nanti ada di Astra Auto Parts, itu tanggal 9 nanti dividen, kum dividennya Rp24. Jadi bedakan kum itu adalah hari di mana kamu kalau pegang saham itu sampai penutup, kamu akan dapat dividennya. Ex dividen adalah saat kamu beli, kamu udah nggak dapat dividen itu lagi. Jadi udah masa expirednya gitu ya. Nah, tapi dulu ya kok. Tadi ada perbandingan rasio tadi. Rasio perbandingan 1:1. Itu maksudnya seperti apa ya? kalau untuk melakukan right issue 1:1, jadi bisa dikatakan kalau right issue, jadi kalau kamu punya satu saham, kamu diperbolehkan membeli satu saham lagi, jadi dikasih hak memanfaatkan efek terlebih dahulu. Atau misalnya dalam kejadian, misalnya ada namanya stock split. Kebijakan stock split itu adalah di mana saham itu harganya akan jadi lebih kecil, namun jumlah lotnya bertambah. Jadi contoh misalnya Eki punya saham Astra dulu, harganya 80.000 per lotnya. Nah sekarang Eki punya saham Astra 10 lot, tapi harganya jadi 8.000. Nah itu kebijakan stock split. Itu dibilang rasio 1:10. Kebalikannya itu ada namanya stock reverse. Stock reverse itu seperti saham, beberapa saham yang kemarin terjadi itu di Friend ya. Friend itu stock reverse misalnya 1:5. Ya, jadi 5 saham dijadikan 1. Nah seperti itu. Jadi dulu misalnya punya harga 50, sekarang kamu punya harga 250 karena 5 lot dijadiin 1. Transformasi gitu, ya kok ya? Iya. Mungkin cukup sekian ya kok ya pertanyaan dari saya ya. Iya, terima kasih ya Kim. Makasih banget loh, saya makasih kok karena Iya. infonya sangat membangun sekali ini. Jadi gimana kesimpulan dari pembahasan kali ini kok? Baik, kalau untuk kita udah lihat beberapa hari ini terakhir, kita bisa melihat bahwa pengaruh dari Eropa, dan memang kalau dilihat dari perlambatan ekonomi Eropa cukup menekan di persepsi masyarakat terhadap lingkungan global, terutama juga ada yang dari penyakit Ebola di Amerika, terus juga ada persepsi daripada masyarakat Eropa yang sepertinya tidak sesuai dengan harapan karena pembelian aset-backed securities-nya itu hanya untuk obligasi tertentu yang akan dibeli oleh European Central Bank (ECB). Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sesungguhnya kinerja daripada saham Indonesia itu tidak terganggu. Dan juga untuk mengalami ketakutan yang ada di masyarakat tentang keadaan politik di Indonesia, itu sesungguhnya itu kan hanya baru persepsi. Jadi kenyataannya nanti ke depan kita belum lihat hasilnya. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat dari kinerja justru perusahaan-perusahaan Indonesia yang semakin berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil saat ini, kita sesungguhnya saat ini momen yang paling tepat untuk mengoleksi saham-saham tersebut. Kita bisa lihat tadi ada Astra Internasional, ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Carong Popan, ada saham defensif seperti Kalbe Farma, Indofood. Itu semua saat ini harganya semua layak untuk dibeli. Nah, karena itu kita bisa beli saham-saham tersebut, kita investasikan uang kita. Dan Heki tahu sesungguhnya di Indonesia kita 500 perusahaan kapitalisasinya itu kalau di total 500 perusahaan ini 5.000 triliun. Jadi kalau Eki punya 5.000 triliun, Eki bisa beli semua perusahaan di Indonesia yang ada yang terbuka. Jadi
punya aset internasional, punya Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Gudang Garam, Sampurna, Excel, Indosat, Telkom, semua Eki bisa punya dengan 5.000 triliun itu, semuanya jadi punya Eki. Apakah pertanyaannya apakah itu mahal bagi orang asing? Bagi orang asing 5.000 triliun itu setara sama satu perusahaan doang, yaitu Apple. Nah, perusahaan Apple kalau ditukar, dijual, dia bisa beli semua saham di Indonesia. Nah, itulah makanya ke depan dengan adanya nanti wacana masyarakat ekonomi ASEAN, kita bisa lihat bagaimana potensi Indonesia ke depannya, saham-saham kita itu sangat dilirik oleh investor asing. Dan itu saya katakan sangat layak untuk saham Indonesia itu dikatakan sebagai saham yang sangat menarik. Karena dari segi keuntungan dan dari pertumbuhan ekonomi kita semua lebih tinggi, dan bahkan kita dalam beberapa tahun terakhir adalah 3 negara yang dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Selain dari kita bersaing dengan China dan India. Gitu, Eki. Jadi Ukridian, jangan pernah takut untuk berinvestasi. Jadi, makasih ya Ko ya atas pembahasannya kali ini Ko yang sangat luar biasa. Sekian market update kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.